Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di Kafs dan Cagak Subang. Subuh ini menjelang pagi. Selesai semua para saksi di persidangan, para ahli tampil di persidangan, memberikan keterangan-keterangan dengan keahlian dan profesi masing-masing tentunya. Minggu depan adalah menunggu sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apa yang akan diberikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum? Apakah tetap pada tuntutan di awal, ya 340? Nah, ini kita tunggu tentu dalam harap-harap cemas. Masyarakat netizen yang pemerhati kasus Subang tentu mencermati semua persidangan selama ini dan tentunya juga mereka-reka menduga-duga kira-kira apa gerangan yang akan diberikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tentunya semua mencerna ini semua. Dan yang paling penting adalah nanti keputusan hakim. Ini yang kita tunggu-tunggu banget ya. Biasanya tuntutan jaksa penuntut umum biasanya tidak terlalu jauh dengan keputusan hakim yang mulia. Biasanya ya, tidak terlalu jauh. Biasanya seperti itu. Kebanyakan gitulah ya. Kebanyakan. Kembali kalau kita melihat daripada kesaksian-kesaksian para saksi dan juga para ahli, semua menceritakan, ya, karena memang di tersangka ini ada dua yang memang bertentangan. Satu mengatakan bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin ada di TKP. Satu lagi mengatakan bahwa mereka, Pak Yosep, Ibu Mimin Abidan tidak ada di TKP. Ini bertentangan. Tetapi fakta persidangan sudah dicatat oleh hakim atau majelis hakim di sana yang akan jadi penilaian semua. Dari semua rangkaian-rangkaian saksi dan para ini, tentu kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Saudara Ramdhanu. Ya, keterangan oleh Saudara Ramdhanu akan menjadikan suatu penilaian yang sangat kuat oleh majelis hakim. Kenapa? Karena kembali ke awal bahwa berkas bisa jadi P21 akibat daripada adanya apa yang disebut dengan pengakuan Saudara Ramdhanu dan data saintifik. Itu basicnya. Ya, sehingga berkas itu bisa jadi P21 dan diterima oleh pihak kejaksaan. Kan itu dasarnya. Nah, itulah sebenarnya yang akan nantinya dipersesuaikan dengan keterangan-keterangan para saksi dan juga para ahli. Berapa persen sekarang saksi yang cenderung atau condong ke arah persaksian atau persesuaian Ramdhanu? Dan berapa persen yang persesuaian itu menguatkan tersangka Yosep dan Ibu Min Abidin Arigi? Kita bisa melihat di hasil persidangan kemarin. Ya. Kembali lagi bahwa Pak Yosep sekarang lagi menunggu. Jelas dalam hal mencemas. Ramdhanu sudah tidak ada masalah karena Ramdhanu sudah mengakui. Ya, Ramdhanu sudah mengakui. Ramdhanu tinggal menunggu kira-kira apa keponisnya. Kalau mengaca dari kasus Sambo, Eliezer itu dapat 1 tahun. Ya. Bagaimana dengan Ramdhanu? Karena Ramdhanu di bawah pengawasan LPSK dan Justice Kolaborator, tentunya yang sudah kooperatif dan jelas ini akan memberikan kontribusi dan akan memberikan keringanan di dalam hukuman seperti itu. Bagaimana dengan Pak Yosep? Pak Yosep jelas-jelas sampai detik-detik akhir tetap dalam posisi tidak mau mengakui.
Nah, ini menunggu harap-harap cemas Pak Yosep, pasti, ya, karena ya orang-orang hukum tahulah ya, kalau misalkan dakwaannya itu adalah tetap misalkan ya, bahwa Yosep bersalah ya, apalagi tidak mengakui, tidak kooperatif ya, kita bisa duga apa nanti hukumannya akan diberikan oleh majelis hakim jika memang kalau dinyatakan bersalah. Tapi kita tetap harus menghargai keputusan dan kita menunggu keputusan hakim nanti. Tetapi ya sekali lagi bahwa arah-arahnya kemana, para permisa pasti sudah bisa menebak ini semua, arah-arahnya kemana. Berapa persen, sekali lagi berapa persen kira-kira saksi yang melihat keberadaan Pak Yosep di TKP, berapa persen orang yang melihat itu semua. Masalah nanti itu misalkan terbantahkan, masalah itu nanti terpatahkan atau apapun itu, tetapi kita lihat persentase saja ya. Berapa persen yang mengatakan Pak Yosep ada di TKP, seperti itu. Dan Bapak Hakim akan melihat persesuaian nanti, termasuk juga alibi-alibi yang disampaikan oleh Pak Yosep. Berapa persen saksi yang mengatakan Bapak Yosep ada di rumah. Kemudian nanti akan dinilai juga persesuaian waktu, CCTV. Apakah Pak Yosep wajar kalau ada di rumah jam sekian? Apakah Pak Yosep wajar kalau ada di TKP jam sekian? Nah, kan itu nanti Bapak Hakim yang akan melihat semua. TKP Cijengkol di rumah, jam berapa di rumah? Bagaimana keterangan Ramdhanu? Bagaimana persesuaian keterangan Ramdhanu juga dengan para ahli? Apakah ada persesuaian? Masalah luka, masalah alat yang dipakai, masalah darah-darah, noda darah yang ada di tembok. Ya. Persesuaiankanlah dengan data-data noda merah yang ada di baju Pak Yosep. Persesuaikan. Maksudnya, ada persesuaiankah noda merah dengan keterangan saudara Ramdhanu, dengan keterangan ahli, dengan darah pekat? Tentu ini akan jadi penilaian Bapak Hakim. Ya, nanti kita akan mendengarkan penjelasannya, vonis yang disampaikan demikian karena apa, dalam penantian harap-harap cemas semuanya. Tentu sekali lagi kita sebagai warga masyarakat baru bisa menduga-duga apa yang akan terjadi nanti di tanggal, ya katanya bulan Juli, informasi yang saya dapat itu bulan Juli itu harus ada keputusan. Ya, harus ada keputusan dari majelis hakim. Bulan Juli, pertengahan kalau tidak salah ya. Pertengahan sampai akhir harus ada keputusan dari majelis hakim, vonis. Ya, semua pasti mendebar-debar, ribuan, ya, puluhan ribu masyarakat yang mengawal kasus Subang dalam keadaan harap-harap cemas, menunggu keputusan majelis hakim, kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.